Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lur kabarnya lur dan keadaan dulurku? Mudah-mudahan dulur-dulurku tani masih dalam keadaan sehat walafiat dulur. Dan semoga tanaman dan dulurku juga masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, dalam video kali ini kami mereview lahan baru dulur, lahan baru bersebelahan dengan tanaman bawang merah yang kemarin saya panen dulur. Ini masih membuat beddingan atau masih membuat gulutan untuk tanaman bawang merah. Ini masih tahap awal. Ini masih tahap awal untuk pengolahan lahan dulur. Jadi kunci tanaman bawang merah kalau ingin sukses dan atau ingin berhasil tanaman itu kuncinya pertama di lahan, di waktu olah lahan dulur. Kemudian yang kedua adalah kualitas bibit. Kualitas bibit ini sangat berpengaruh sekali untuk masa-masa pertumbuhan dan keberhasilan tanaman bawang merah. Karena apa? Karena lahan dan bibit itu faktor utama tanaman bawang merah. Toh seandainya bibitnya kurang bagus ataupun olah lahannya kurang maksimal, maka pertumbuhannya kurang bagus dan kurang maksimal. Jadi dari awal kita menanam bawang merah, dari awal itu juga kita mengantisipasi dan mengolah lahan serta bibit itu, mencari dan mengolah lahan semaksimal mungkin dulur. Karena waktu olah lahan kalau kita sembrono, kita tidak mengolah lahan itu dengan maksimal, kemudian bibitnya itu bibit kurang bagus dan kurang berkualitas, maka di tengah perjalanan biasanya di usia 20 up itu sudah mulai muncul dulur kendala-kendala yang menjadi penyebab kegagalan ataupun penyakit-penyakit pada bawang merah itu sudah mulai muncul kalaupun itu bibitnya kurang berkualitas. Dan ciri-cirinya bibit itu yang berkualitas dan yang tidak berkualitas itu adalah bibit itu empuk dan kenting ataupun keras atos dulur. Jadi kalau sebelum tanam kita harus menyurvei ataupun menservis bibit itu tadi dulur. Karena kalau masih kenting-kenting ataupun masih keras-keras itu bagus untuk ditanam. Sedangkan yang kalau sudah agak gembos, yang kalau di pejet itu agak terasa empuk, itu sebaiknya tidak ditanam. Karena apa? Seandainya terpaksa ditanam di saat usia 0 sampai 10 ataupun 15 HST itu masih normal-normal saja. Dan di saat usia 20 HST itu dipastikan kurang maksimal karena nutrisi ataupun bibit itu tadi tidak bagus. Kemudian untuk lahannya setelah kita buat beddingan seperti ini dulur, ini pengolahan yang pertama. Kemudian olahan yang kedua, tanah yang di bawah ini kita naikkan. Kemudian setelah kita naikkan, kita gemburkan ataupun kita ceceli ataupun kita rotari itu bisa. Kemudian kita taburi kalsium seperti gamping ataupun CaCO3, kalsium karbonat dan sebagainya. Kaptan, petrocas itu juga bisa. Karena kalsium itu tadi untuk menetralkan pH tanah agar tidak ngedrop. Tapi kalau lahan
baru seperti punya saya ini cukup menggunakan kalsium petrocas ataupun kalsium karbonat, itu insya Allah sudah cukup karena tanahnya masih baru, tekstur tanahnya juga lumayan bagus. Insya Allah cukup menggunakan petrocas ataupun kaptan ataupun kalsium karbonat, insya Allah sudah cukup karena tekstur tanahnya sudah lumayan bagus. Tapi kalau di saat cuaca ataupun hujan itu sebaiknya menggunakan kapur gamping dengan petrocas ataupun kebumas ataupun kalsium karbonat. Karena untuk menjaga ataupun menstabilkan pH tanah agar tetap netral dulur. Itu versi dan pengalaman saya pribadi dulur. Maka dari itu channel Tani Medit adalah tempatnya untuk saling bersharing dan belajar dulur. Inilah tempatnya di channel Tani Medit dulur. Sahabat Tani Medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, setelah pengolahan ini nanti kita siapkan kapurnya ataupun kalsiumnya dulur untuk menjaga pH tanah agar tetap netral. Itu untuk antisipasi sebelum tanam. Kemudian setelah pengolahan ini selesai, kita perlu pengeringan. Air kita turunkan semua, kita diamkan sesaat, kemudian kita bisa dirotari ataupun dikecil-kecilkan, diceceli seperti itu agar tanahnya bisa menjadi kecil-kecil, menjadi gembur. Karena tanaman bawang merah itu akarnya akar serabut. Jadi seandainya ada bongkahan tanah yang gede-gede, itu dipastikan akar tidak bisa menembus di dalam tanah bongkahan itu tadi. Jadi tanah itu harus gembur karena bawang merah merupakan tanaman yang berakar serabut. Beda lagi dengan tanaman yang lain yang mempunyai akar tunjang dulur. Jadi kita harus memaksimalkan tanah kita menjadi gembur, empuk, agar akarnya bisa menembus jaringan-jaringan tanah yang ada di dalam dan nutrisinya bisa terserap oleh akar bawang merah itu tadi dulur. Sahabat Tani Medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, sedangkan ini tahapan yang kedua kali, ini sudah finish ataupun sudah detik-detik akhir untuk menaikkan pH dan menaikkan tanah itu tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Tani Medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.